Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Prasanti Adriani. Hari ini kita akan belajar mengenai manusia dan masyarakat sebagai makhluk individu dan sosial. Sifat kodrat manusia, diantaranya unsur-unsur hakikat manusia. Susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga. Sifat kodrat manusia terdiri atas makhluk individu dan sosial, dan kedudukan kodrat terdiri atas makhluk berdiri sendiri dan makhluk Tuhan. Manusia sebagai makhluk individu, pengertiannya, kata individu berasal dari kata individer dari bahasa Yunani yang berarti tidak dapat dipisahkan antara aspek jasmani dan rohani. Dalam bahasa Latin dikenal pula individu yang mempunyai makna sesuatu manusia yang tidak terbagi. Menurut Wilhelm Wundt, tahun 2000, individu merupakan suatu kesatuan yang berkegiatan secara keseluruhan. Contohnya, ketika sedang melakukan pengamatan, seluruh fisik mental kita bekerja. Dalam diri individu ada unsur jasmani dan rohani, atau ada unsur fisik dan psikisnya, atau ada unsur raga dan jiwanya. Manusia adalah makhluk individual yang bermakna, tidak terbagi, dan tidak terpisahkan antara jiwa, rohani, dan raga fisik, serta sebagai kesatuan terbatas, yaitu perseorangan manusia. Manusia sebagai individu merupakan pribadi yang terpisah atau berbeda dari pribadi lainnya. Manusia memiliki ciri dan karakteristik yang unik, satu sama lain berbeda. Manusia sebagai makhluk individu diartikan sebagai person atau perseorangan atau sebagai diri pribadi. Manusia sebagai diri pribadi merupakan makhluk yang diciptakan secara sempurna oleh Tuhan Yang Maha Esa. Disebutkan dalam kitab suci Al-Quran bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam ilmu sosial, paham individu menyangkut tabiat dengan kehidupan dan jiwa yang majemuk, memegang peranan dalam pergaulan hidup manusia. Personalitas merupakan susunan perbedaan tingkah laku atau tindakan dari tiap-tiap individu. Unsur-unsur personality meliputi pengetahuan, persepsi, fantasi, perasaan, seksual atau jenis kelamin, berinteraksi atau meniru, berbakti, pengamatan, konsep, dorongan, mencari makan, dan keindahan. Kepribadian atau karakter yang khas adalah keseluruhan perilaku individu yang merupakan hasil interaksi antara potensi biopsikososial, fisik dan psikologi yang terbawa sejak lahir dengan rangkaian situasi lingkungan. Menurut David McClelland, ada 3 jenis kebutuhan dasar yang memotivasi individu untuk berperilaku. Yang pertama, kebutuhan untuk sukses atau berprestasi. Yang kedua, kebutuhan untuk afiliasi, yaitu berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, kebutuhan untuk berkuasa, mengontrol, atau mengendalikan. Sebagai makhluk sosial, manusia dipengaruhi oleh dorongan untuk saling membutuhkan, dorongan untuk saling belajar, dan dorongan untuk berinteraksi sosial. Hal itu dipengaruhi oleh persepsi orang lain terhadap penampilannya, reaksi atas penilaian orang lain, dan persepsi orang lain terhadapnya. Meskipun pada dasarnya manusia mampu memenuhi segala kebutuhannya, namun manusia tetap memiliki keterbatasan atau kemampuan. Untuk itulah kita tetap memerlukan keberadaan orang lain. Oleh karena itu, manusia disebut juga sebagai makhluk sosial. Orang lain diperlukan untuk membantu memenuhi kebutuhan fisik sekaligus psikologis. Manusia merupakan makhluk sosial atau zoon politikon. Artinya, manusia sebagai makhluk sosial, manusia hidup bersama orang lain. Manusia sebagai makhluk individu tidak akan mampu hidup sendiri dan berkembang sempurna tanpa hidup bersama dengan individu manusia lainnya.
Sejak lahir, manusia sudah harus hidup bersama dengan manusia lainnya didasari oleh kebutuhan. Manusia sebagai makhluk sosial, sejak dilahirkan memiliki dorongan atau hasrat memenuhi keperluan makan dan minum, melindungi atau membela diri, memiliki keturunan, membutuhkan kehadiran manusia lain. Kebutuhan makan, minum, perlindungan pertama-tama diperoleh dari manusia lain. Kebutuhan manusia yang pertama adalah kebutuhan primer atau internal atau innate needs, kebutuhan yang datang dari dalam diri manusia yang biasanya bersifat biologis, seperti lapar, haus, dan dorongan seksual. Kebutuhan sekunder atau eksternal atau acquired need adalah kebutuhan dari luar sebagai reaksi terhadap lingkungan sosial budaya, biasanya bersifat psikologis, contohnya rumah mewah, baju bermerek, dan sebagainya. Karakteristik kepribadian yang pertama, gambaran perbedaan individu, konsisten, dan berlangsung lama, dapat berubah. Kemudian unsur kepribadian yaitu ID, yaitu aspek biologis dalam diri manusia yang harus segera dipenuhi. Kemudian superego adalah aspek psikologis dalam diri manusia berisi norma-norma. Sedangkan ego adalah penengah antara ID dan superego. Di sini bekerja dengan prinsip realitas dalam perkembangannya bisa didominasi ID atau superego. Kepribadian merupakan ciri manusia sebagai individu, sementara sebagai makhluk sosial, manusia dicirikan sebagai makhluk yang selalu ingin berkelompok. Contohnya berkeluarga, bermasyarakat, berorganisasi, dan lain-lain. Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil yang dikenal individu. Keluarga merupakan dasar individu dalam memperoleh pendidikan, sikap, beremosi, bergaul, dan berinteraksi dengan masyarakat. Sebagai tempat pertama individu melakukan sosialisasi, di dalam keluarga terdapat beberapa proses yang biasanya dilalui, yaitu significant abort and play stage. Kita harus bagaimana dengan kepribadian manusia yang berbeda-beda dalam kaitannya kita sebagai makhluk sosial. Yang pertama, harus menyadari kenyataan tersebut. Manusia harus menjaga hubungan baik dengan orang lain. Yang kedua, manusia harus menghargai dan menghormati orang lain. Menyadari peran dan fungsinya dalam hubungan dengan orang lain. Menyadari keterbatasan diri sendiri dan menghargai kemampuan orang lain. Manusia merupakan makhluk sosial. Manusia harus hidup bermasyarakat, artinya saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain dalam kelompoknya dan juga dengan individu di luar kelompoknya guna memperjuangkan dan memenuhi kepentingannya. Perkembangan diri menurut Herbert Mead, pengembangan diri seseorang dengan orang lain melalui tahapan-tahapan. Yang pertama adalah play stage. Play stage adalah anak sambil mengambil peran orang lain dan meniru. Nomor kedua adalah game stage, yaitu anak tahu peran orang lain dan peran yang harus dia lakukan. Yang ketiga adalah generalist other, mengetahui peran-peran dan mampu ambil peran dengan siapa dia berinteraksi. Sosialisasi menurut Berger dan Luckman. Sosialisasi primer yaitu sosialisasi pertama yang dijalankan individu semasa kecil. Sosialisasi sekunder adalah masuknya individu ke dunia objektif masyarakat. Alasan-alasan manusia sebagai makhluk sosial, manusia tunduk pada aturan atau norma sosial. Perilaku manusia mengharap penilaian orang lain, manusia memiliki kebutuhan berinteraksi dengan orang lain. Potensi manusia berkembang bila hidup di tengah-tengah manusia lain. Masyarakat atau society adalah unsur-unsur
yang mengandung atau membentuk masyarakat atau society. Yang pertama adalah kumpulan orang-orang terbentuk atau bekerja sama dalam waktu relatif lama. Yang ketiga, memiliki sistem dan struktur sosial. Yang keempat, memiliki kepercayaan, nilai, sikap, dan perilaku yang dimiliki bersama. Yang kelima, memiliki kebudayaan. Nilai karakter. Nilai dan karakter ini meliputi nilai kejujuran, nilai percaya diri, nilai taat beribadah, nilai kerjasama, nilai semangat belajar atau bekerja, dan nilai saling menghargai. Perilaku berkarakter yaitu olah pikir cerdas dan kreatif, olah rasa dan karsa, peduli, gotong royong, olahraga, sehat dan bersih, kemudian olah hati, jujur, bertanggung jawab. Komunitas adalah bagian dari masyarakat dalam lingkup lebih kecil, serta mereka lebih terikat tempat atau teritorial, yaitu community atau masyarakat setempat. Kelompok sosial atau stratifikasi sosial. Stratifikasi berasal dari kata status yang artinya lapisan atau berlapis-lapis, sehingga stratifikasi sosial berarti lapisan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap individu dalam pergaulan hidupnya memiliki status sosial yang pokok atau key status, yang berupa pekerjaan seseorang, merupakan status yang penting bagi orang tersebut. Seringkali masyarakat juga melihat seseorang dari latar belakang pekerjaan orang tersebut. Seseorang biasanya akan dianggap memiliki status sosial yang tinggi apabila pekerjaannya cukup bergengsi dengan penghasilan yang cukup besar, dibandingkan dengan status sosial orang dengan pekerjaan menengah dengan penghasilan menengah ke bawah. Status dalam sistem kekerabatan. Orang yang memiliki kekerabatan dengan orang-orang yang terkemuka atau orang yang mempunyai tingkat sosial tinggi juga akan dilihat dan dipandang lebih penting dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai kekerabatan dengan status sosial orang yang penting. Status religius dan status politik. Status religius dan status politik juga memiliki tingkat penilaian yang cukup bermakna di masyarakat. Orang dengan status politik yang cukup baik, misalnya sebagai ketua politik, calon legislasi, dan sebagainya, akan dipandang lebih mempunyai nilai sosial yang tinggi dibandingkan orang yang tidak mempunyainya. Jenis-jenis kelompok sosial. Kelompok sosial teratur, stratifikasi tertutup, kemungkinan pindah seorang anggota kelompok dari golongan yang satu ke golongan yang lain kecil sekali, sebab biasanya sistem ini didasarkan atas keturunan. Kelompok sosial tak teratur atau stratifikasi terbuka, anggota kelompok yang satu ada kemungkinan besar untuk berpindah ke kelompok yang lain. Artinya dapat menurun ke kelompok yang rendah atau sebaliknya. Bentuk kelompok sosial. Dapat disimpulkan bahwa ukuran atau kriteria yang biasanya dipakai untuk menggolong-golongkan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial adalah yang satu, ukuran kekayaan. Ukuran kekayaan atau kebendaan dapat dijadikan suatu ukuran. Barang siapa yang mempunyai kekayaan yang paling banyak termasuk ke dalam lapisan sosial teratas. Begitu juga dengan ukuran kekayaan pada orang yang menengah sampai dengan ukuran kekayaan yang bawah, maka dipandang mempunyai lapisan status sosial yang rendah di mata masyarakat. Ukuran kekuasaan, barang siapa yang memiliki kekuasaan atau mempunyai wewenang terbesar menempati lapisan sosial teratas.
Begitu juga sebaliknya pada orang yang tidak mempunyai kekuasaan, biasanya dipandang sebelah mata di lingkungan sosial atau masyarakat. Ukuran keharmonisan, ukuran kehormatan mungkin terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan atau kekuasaan. Orang yang paling disegani dan dihormati mendapatkan atau menduduki lapisan sosial teratas di dalam masyarakat. Ukuran ilmu pengetahuan dipakai ukuran oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan pada individu atau seseorang dengan latar belakang pendidikan formal yang tinggi. Misalnya pada orang dengan pendidikan latar belakang S3 biasanya akan dihormati atau lebih dihargai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Biasanya kata-kata atau pendapatnya akan lebih didengar dibandingkan orang yang tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi. Interaksi sosial. Kata interaksi berasal dari bahasa Inggris yaitu interaction. Artinya suatu tindakan yang berbalasan. Dari pengertian tersebut dapat didefinisikan bahwa interaksi adalah berhubungan saling mempengaruhi. Sedangkan kata sosial berasal dari bahasa Latin yaitu socius, yang berarti teman, sahabat, atau kawan. Jadi, interaksi sosial mengandung pengertian bahwa proses saling berhubungan dan saling mempengaruhi itu terjadi antara manusia, baik individu dengan individu atau antar individu dengan kelompok. Bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial langsung, yaitu primer, kontak secara badania atau fisik atau face-to-face dengan bertatap muka langsung, seperti saling bicara, saling senyum, saling bersalaman, dan lain-lain. Interaksi sosial tak langsung atau sekunder adalah kontak tidak langsung. Kontak sekunder ini terjadi antara masing-masing pihak melalui sarana-sarana komunikasi, seperti telepon, telegram, dan lain-lain. Pada perkembangan saat ini, orang lebih disibukkan dengan interaksi sosial tidak langsung dengan memanfaatkan smartphone dan aplikasi komunikasi yang sangat banyak pada perkembangannya pada saat ini. Fungsi interaksi sosial. Sebagai media komunikasi dalam proses pemberitahuan atau penyampaian pesan atau berita dari satu pihak ke pihak yang lain, dengan tujuan dapat mengunggah keikutsertaan pihak lain, sehingga hal-hal yang diberitahukan itu menjadi pengertian bersama. Peristiwa atau kejadian, masalah sosial budaya akan timbul akibat interaksi sosial dalam kelompok masyarakat atau antar kelompok masyarakat guna memenuhi suatu kepentingan hidup yang dianggap merugikan salah satu pihak atau masyarakat secara keseluruhan. Masalah sosial budaya ini biasanya berkaitan dengan kepentingan pihak satu dengan kepentingan pihak lain yang berbeda tujuannya. Maka akan timbul gesekan masalah sehingga menjadikan perbedaan pendapat pada kelompok sosial. Masalah lingkungan sosial, kelompok sosial budaya yang hidup dalam batas-batas tertentu yang ditata berdasarkan norma sosial budaya yang membedakannya dengan lingkungan alam. Lingkungan sosial budaya antara lain berupa keluarga, desa, marga. Masalah lingkungan sosial budaya merupakan peristiwa atau kejadian yang timbul karena perbuatan tidak manusiawi yang merugikan warga, lingkungan sosial budaya, atau lingkungan alam. Krisis karakter. Krisis karakter adalah sikap mental yang memandang bahwa kemajuan bisa diperoleh secara mudah. Tanpa kerja keras, bisa dicapai dengan menandahkan tangan dan dengan menutup mulut, menuntut ke kiri dan ke kanan.
Lebih lanjut dijelaskan oleh Gede Raka bahwa kebiasaan menimpakan kesalahan kepada orang lain merupakan salah satu karakter yang menghambat kemajuan. Hal ini bukan kekuatan, namun kelemahan. Dari materi ini, kita bisa melihat banyak mengenai manusia dan kebudayaan. Apabila ada hal yang ingin didiskusikan, bisa didiskusikan di kolom diskusi yang sudah disediakan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada materi-materi selanjutnya. Tetap semangat dalam mengerjakan tugas. Apabila ada hal yang perlu diskusikan dengan teman, kita diskusi bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.